Baik, Bapak Ibu, kita mulai acara kita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan pada pagi ini, walaupun di akhir minggu kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bertatap muka ya virtual Zoom ini. Kemudian salawat beriring salam, mari kita ucapkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Ibu yang duluan nanti ya Bu Lili ya. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Pak John Henry sebagai Ketua MGMP, Bapak Ibu guru bahasa Inggris yang tergabung dalam MGMP Sumatera Barat. Ada juga mahasiswa kami yang sedang berkolaborasi, ini juga menjadi asisten riset. Ya, yang selanjutnya yang kita banggakan Pak Nizam. Oke, Pak Nizam. Halo, Pak Nizam. Ya, masih. Beda, Bu, ya, saya duluan ya, Pak ya. Silakan Bu, silakan. Ya, nanti ini. Baik, Bapak dan Ibu dan yang pagi ini tentu sudah sejak tadi bersiap-siap. Hari ini mungkin Bapak dan Ibu juga sebenarnya sudah merasakan ataupun sudah mendengar ataupun sudah membaca ya hal-hal yang terkait dengan keberagaman bahasa Inggris ini. Ya, jadi untuk konteks di Indonesia memang kita berharap ini ke depannya Pak John ya. Iya, ada materi-materi yang akan atau bahan pembelajaran di mana ini adalah hasil dari ide-ide Bapak dan Ibu kita semua susun yang tujuannya untuk bagaimana peserta didik kita mendapatkan ya contoh-contoh ataupun kita arahkan kepada hal-hal yang lebih otentik. Oke, baik Bu Lili, izin share screen dulu ya Bu Lili ya. Sudah Bu, sudah bisa Bu. Okay. Sudah bisa ya Bu Lili. Sudah Bu. Baik Bapak dan Ibu, terkait dengan bahasa Inggris yang sebagai bahasa yang sangat plural, maksudnya di sini tentu bahasa Inggris itu tidak bisa lagi kita katakan sekarang ini bahasa Inggris orang punya siapa ini? Bahasa Inggris Amerika, bahasa Inggris dari British, ini tidak bisa lagi kita katakan karena semua memiliki ciri khas bahasa Inggris yang digunakan. Saya ingin mencoba menganalogikan ya Bapak dan Ibu kondisi bahasa Inggris ini di dunia saat ini hampir sama seperti kondisi bahasa Indonesia yang digunakan di Indonesia di daerah-daerah Indonesia, sehingga ketika bahasa Indonesia itu digunakan oleh orang katakanlah orang timur ya, ataupun di Kalimantan, di Sulawesi atau di Jawa, bahkan di Sumatera ya, mereka akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dari sisi bunyi, dari aksennya, dari pilihan katanya, ya, itu
tidak bisa lagi kita katakan seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang baku. Begitu juga dengan kondisi bahasa Inggris di dunia pada saat ini. Ya, jadi bagaimana bahasa Inggris berkembang sebagai bahasa internasional, ya, tentunya ini merupakan landasan saat bagaimana bahasa Inggris itu diajarkan dan bagaimana mempelajarinya. Jadi ini satu kunci bagaimana bahasa Inggris itu akan diajarkan, bagaimana mempelajarinya. Ya, nah seperti kita ketahui sekarang dengan teknologi dapat dikatakan kita tidak ada apalagi rintangan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di luar Indonesia dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan itu sangat terasa sekali Bapak dan Ibu. Ya, kebetulan Pak Nizam dan saya menyelesaikan studi S3 di negara yang mungkin kita semua atau saya sendiri dulu agak sedikit ini, wah, saya berharap saya belajar di negara yang orangnya berbahasa Inggris dan bahasa Inggris itu seperti yang saya bayangkan, yang saya idam-idamkan dulu, yaitu bahasa Inggris saya seperti ketika Bapak dan Ibu menonton film ataupun mendengar orang Inggris ataupun orang Amerika itu berbahasa Inggris, ya tentu saya pribadi saya dulu beranggapan saya mau mengikuti cara ataupun meniru bagaimana orang Inggris atau orang British itu bicara. Namun ketika sampai di negara tujuan tersebut, ternyata saya kaget. Saya S3-nya di Australia. Kalau Pak Nizam ini baru saja, ini Pak Nizam ini fresh from the oven, Bapak dan Ibu. Pak Nizam baru saja menyelesaikan studi S3 beliau di Inggris. Ya, jadi baru pulang kemudian karantina di Indonesia 5 hari ya Pak ya. Nah, kondisi di Inggris ataupun di Australia ternyata dengan begitu banyaknya imigran di sana, sehingga bahasa Inggris orang-orang yang latar belakang budaya dan asal yang berbeda tersebut itu juga membuat bahasa Inggris mereka itu sangat bervariasi. Ya, jadi mungkin Pak Nizam nanti sebelumnya pernah ada teman-teman dari negara-negara Afrika ataupun dari Pakistan, India yang sudah berada di Inggris, tentu bahasa Inggris mereka tidak seperti Pangeran Charles berbahasa Inggris. Saya pun ketika di Australia, ketika bertemu misalnya dengan para imigran yang dari negara yang berbeda, mereka menggunakan bahasa Inggris ataupun pelajar-pelajar yang datang dari Asia ke Australia, itu mereka menggunakan bahasa Inggris yang ya itulah bahasa Inggris mereka. Apalagi untuk penduduk di sana pun seperti penduduk aslinya, mereka juga menggunakan bahasa Inggris yang berbeda, seperti Aboriginal English itu mereka punya baik dari sisi kosakata ataupun aksen yang sangat berbeda. Nah, jadi ini hal-hal inilah yang kita berharap Bapak dan Ibu guru sebagai guru bahasa Inggris mulai meningkatkan awareness-nya, ya, kepeduliannya bahwa memang bahasa Inggris itu sangat beragam, ya. Nah, dengan keberagaman ini, tentu ini berdampak pada pembelajaran, ya, dan sudah begitu banyak sekali para
peneliti di bidang pendidikan bahasa Inggris ini menyuarakan atau mengajak kita untuk merubah paradigma kita di dalam pengajaran bahasa Inggris. Ada perubahan yang harus kita lakukan. Bagaimana kita memandang bahasa Inggris tersebut? Ya, perubahan tersebut itu terkait dengan ini bahasa Inggris ini milik siapa? The ownership of English. Siapa yang punya bahasa Inggris? Yang punya tentu kita semua, ya. Kemudian ini kita selama bertahun-tahun itu berada pada situasi mengagung-agungkan sebuah konsep yaitu native speaker. Ya, ini saatnya pada saat ini kita emansipasi dari non-native speaker, ya. Jadi ada model nanti. Jadi harus ada perubahan model, tidak hanya kita merujuk kepada bahasa Inggris yang ideal, yang seperti ada di bayangan kita, dengan memperlihatkan bagaimana realnya kondisi di lapangan. Banyak sekali non-native speaker ini yang menggunakan bahasa Inggris yang berbeda, ya. Nah, kemudian ketika kita menggunakan bahasa Inggris ini, tentu yang harus kita robah pola pemikiran kita. Ini siapa target yang kita ajak berkomunikasi itu? Siapa target interlokutornya? Ya, nah, jadi sekali lagi memang sebuah ideologi native speakerism ini memang kalau bagi kita sudah sangat tertanam bagi Bapak dan Ibu yang diajarkan oleh dulu guru-gurunya tahun 70-an, tahun 80-an. Kita semua sangat merasakan bahwa ideologi dari native speakerism ini mulai ditanamkan ke kita, sehingga ini juga sudah terinternalize. Namun pada saat ini harus disadarkan kembali, ya, bahwa ada permasalahan dalam native speakerism ini, ya. Nah, di sini sudah begitu banyak baik peneliti tadi untuk menyampaikan, kalau Bapak dan Ibu membaca hasil-hasil penelitian dari pakar ini sudah native speaker ini sudah sangat bermasalah. Tapi ya menurut Selfie tahun 2011 ya masih sedikit sebuah konsensus yang untuk digunakan untuk mengganti dari istilah ini. Ya. Karena ini hanya ada di kepala kita, native speaker itu hanya ada di kepala kita, tidak bisa diidentifikasi bagaimana yang ada di lapangan, ya. Dan ini dijadikan sebuah label, ya. Kalau kita bilang itu ada mereknya, ya. Jadi kalau yang bahasa Inggris yang baik dan benar itu adalah bahasa Inggris yang native speaker. Kan itu yang kita pandang sebelumnya. Nah, ada beberapa banyak peneliti yang sudah mengajak saat ini bagaimana perubahan dan mengusulkan apa sih yang mau dirubah, digeser dari paradigma yang lama ke dalam paradigma yang baru. Nah, ini contohnya Galloway tahun 2015 itu mengusulkan adanya peningkatan World Englishes dan English as lingua franca exposure di dalam kurikulum pembelajaran bahasa Inggris. Jadi ini harus diperlihatkan, ya, bagaimana sih orang-orang yang dari latar budaya yang berbeda, dari latar bahasa ibu yang berbeda, kemudian menggunakan bahasa Inggris, kemudian mereka berkomunikasi, ya, di dalam dunia nyata. Nah, ini harus diperlihatkan dan harus ada di dalam kurikulum, ya. Nah, Pak Nizam,
kebetulan beliau mendapatkan supervisor ya Pak ya, seorang pakar dari Inggris lingua franca, Jennifer Jenkins ya, ini sangat terkenal. Tulisan beliau sangat banyak mengupas tentang English as lingua franca ini. Nah, jadi itu yang ditawarkan. Kemudian adanya penekanan untuk respect tentang keberagaman bahasa di dalam English language teaching ini, ya. Jadi multilingualism ini. Nah, Bapak dan Ibu, kita adalah pengguna bahasa lebih dari satu bahasa. Ya paling tidak Bapak dan Ibu punya bahasa ibu, kemudian ada bahasa Indonesia. Namun di beberapa daerah, khususnya di Sumatera Barat, katakanlah itu misalnya di Pasaman Barat, Pasaman Timur, ataupun di Damasraya, itu juga terjadi kemampuan dari orang-orang yang berada di sana. Misalnya di Pasaman Barat, Pasaman Timur, perbatasan antara Sumatera Barat dan Sumatera Utara, Bapak dan Ibu mampu menggunakan bahasa Minang, kemudian bahasa Mandailing di sana, dan juga bahasa Indonesia, ya. Kalau di dekat Damasraya, Sawah Lunto itu karena dulu itu adalah daerah-daerah banyak dari transmigran dari Jawa, itu juga bahasa Jawa juga digunakan di sana. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana meningkatkan awareness terhadap global Englishes ya di dalam English language teaching. Global Englishes, jadi bahasa Inggris seperti sebuah global Englishes ini adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa bahasa Inggris itu ya memang untuk bahasa sederhananya untuk orang-orang di dunia, ya. Kemudian juga ada peningkatan dari awareness bagaimana mengajarkan strategi-strategi dalam penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa lingua franca di dalam kurikulum. Nah, mungkin ke depannya di dalam Bapak Ibu menyusun bahan atau materi pembelajaran, ya, kita memang nanti akan memperkenalkan strategi-strategi yang digunakan oleh pengguna bahasa Inggris dari latar belakang yang berbeda, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, ya. Dan kemudian juga penekanan terhadap respect terhadap keberagaman budaya dan identitas, ya. Sedangkan yang keenam, ya, ini juga perlu adanya perubahan dari praktek-praktek dari penggunaan guru, ya, karena sangat terkesan kalau guru bahasa Inggris itu yang bagus itu adalah orang yang berasal dari Amerika, walaupun dia tidak mempelajari bagaimana pengajaran bahasa, pedagoginya bagaimana, tapi kalau dia dianggap native speaker, ya, kemudian berasal dari negara katakanlah seperti Inggris atau Amerika, itu selalu persepsinya ini adalah guru bahasa Inggris yang baik. Tapi dalam prakteknya belum tentu begitu Bapak dan Ibu. Nah, jadi saya mengajak Bapak dan Ibu terkait dengan realitas sosiolinguistik yang terjadi saat ini, khususnya dalam bahasa Inggris tersebut. Tentunya ini menjadi kita harus melihat lagi materi pembelajaran kita secara kritis, ya. Nah, telah begitu banyak penelitian yang dilakukan terhadap analisa buku teks, misalnya, ya. Nah, dari hasil penelitian tersebut, kemudian ternyata
dalam perancangan bahan ajar ataupun materi pembelajaran tadi memang sangat diperlukan need analysis. Ya. Need analysis ini tentunya menjadi pondasi terhadap materi-materi yang disusun baik di dalam buku teks tersebut. Ya. Yang pertama tadi need analysis akan sangat bermanfaat bagaimana menciptakan materi yang baik. Kemudian yang kedua, pentingnya need analysis ini dalam mengembangkan materi ya yang tepat, sesuai, cocok ya untuk peserta didik, bagaimana kurikulumnya. Nah, kemudian need analysis ini akan memberikan informasi terhadap isi baik dari buku teks yang ada ataupun yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Jadi Bapak dan Ibu, kita tidak lagi ya membuat keputusan ya ini ideologi untuk penggunaan buku teks ini ya seperti tadi kalau buku teks yang dari negara-negara maju tersebut, mereka tentunya tetap menyatakan bahwa yang baik dan benar itu adalah buku materi yang mereka buat karena bahasa Inggrisnya sangat standar, sangat bagus. Itu yang mereka akan klaim ya. Tapi pada dasarnya kembali kita khususnya di dalam berkomunikasi sehari-hari tidak ada bahasa Inggris yang bisa kita katakan menjadi standar atau menjadi acuan. Nah, hasil penelitian memperlihatkan adanya banyak kekurangan terhadap materi pembelajaran khususnya untuk orientasi global. Jadi orientasi global ini adalah bagaimana bahasa Inggris itu digunakan di tingkat internasional, berkomunikasi dengan pengguna bahasa Inggris dari latar belakang budaya atau bahasa yang berbeda. Nah, hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa memang sangat nampak dominan dari model-model bahasa Inggris dari UK, British English, dan American Model of English ini. Dan juga ada banyak over representation dari L1 speaker. Jadi L1 speaker itu yang native speaker tadi, yang kita katakan, ini harus orang Amerika atau orang Inggris ya. Tapi hal ini tidak memperlihatkan atau mencontohkan bagaimana bahasa Inggris itu digunakan ya. Dan inilah yang dipelajari oleh siswa di dalam buku teks. Ya, ini sangat membuat kita jadi ini ya Bapak dan Ibu. Coba bayangkan Bapak dan Ibu. Siswa kita belajar dari buku teks yang ada ya, katakanlah diterbitkan oleh di endorse oleh kementerian ataupun dari penerbit. Tapi yang terlihat ataupun yang materi-materi di sana tidak memperlihatkan bagaimana bahasa Inggris tersebut digunakan secara real ya. Kemudian di dalam buku teks juga sangat banyak sekali contoh-contoh pengucapan bahasa Inggris, apalagi kalau buku teks tersebut dilengkapi dengan audionya ketika diputar, ternyata bahasa Inggris yang mereka contohkan juga mengambil contoh-contoh dari orang Inggris ataupun orang Amerika yang tentunya hal ini sudah sangat dibantah oleh para peneliti ya. Kita sebagai pembelajar bahasa Inggris yang hidup di daerah dan budaya yang berbeda tidak akan mampu menyerupai mereka yang dikatakan yang ideal tadi, kecuali kalau dari kecil, dari lahir tinggal di sana. Tapi kita yang sudah tumbuh besar di daerah kita ini, kemudian kita akan menggunakan
ataupun menjadi bahasa Inggris kita kalau seperti mencapai seperti orang raja atau ratu Inggris tersebut, kita tidak akan mampu, Bapak dan Ibu. Dan tentunya contoh-contoh bagaimana pengucapan bahasa ini ada English as lingua franca corpora, ada datanya, dan ini bisa menjadi contoh-contoh yang akan kita masukkan ke dalam bahan ajar. Nah, kemudian terkait dengan budaya, jadi Bapak dan Ibu memang harus memperlihatkan bagaimana budaya itu mengalir, ya, bagaimana budaya itu di-co-construct secara bersama dibentuk. Jadi bukan lagi budaya yang ditampilkan, jadi bukan lagi budaya-budaya orang-orang tertentu, ya. Nah, ini terkait dengan budaya, ya. Tentunya sangat diharapkan di dalam materi ataupun di dalam buku teks tersebut memperlihatkan keadaan penggunaan bahasa Inggris, misalnya budaya di dunia kerja, ya. Kemudian juga secara virtual, sekarang ini berkomunikasi secara virtual di sosial media, itu juga ada budayanya, ya. Jadi beberapa contoh dari dialog ataupun materi yang ada di dalam buku teks belum memperlihatkan budaya-budaya yang terjadi. Nah, Bapak dan Ibu, ya, kita sangat berharap materi ataupun bahan ajar untuk siswa kita, jadi tidak dapat membuat siswa kita ini menjadi fleksibel, sehingga dia mampu berkomunikasi sukses, ya, berkomunikasi dalam berbagai konteks. Nah, oleh karena itu tentu harus ada strategi, ya, dan latihan bagaimana kita membuat peserta didik kita bisa beradaptasi, mengklarifikasi, memperbaiki, ataupun menggunakan linguistic resources yang mereka punya, sehingga mereka mampu, ya, menggunakan bahasa Inggris ini dengan pengguna bahasa Inggris yang lain, ya, dari latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Nah, ini saya perlihatkan, ini saya ambil contoh materi dari buku teks kelas 12 SMA, dan ini yang dari kementerian ini, Kemdikbud, ini edisi revisi 2018. Nah, di sini bagaimana guru, ya, kalau seandainya guru tersebut, guru di daerah, tidak punya audio untuk memperdengarkan, nah mungkin guru-guru sendiri yang akan menjadi contoh bagaimana mengucapkan kata-kata ini. Namun bagaimanapun juga Bapak Ibu yang mencoba menirukan bunyi-bunyi ini sangat-sangat kesulitan, karena memang kita ada sudah ada beberapa yang fossilize, sudah memfosil dia, kita agak kesulitan menggunakan bunyi-bunyi tersebut. Nah, ini juga ada contoh, ya, dialog antara stranger dengan seorang anak yang bernama bukan anak, ini ada yang bekerja sebagai agen bus, ya. Stranger ini tidak dijelaskan ini strangernya dari mana, dan juga memperlihatkan, ya, coba bayangkan Bapak dan Ibu ketika seseorang yang bekerja, katakanlah misalnya di transportasi, kemudian ada orang Jepang menggunakan bahasa Inggris, ya,
tentu akan sangat berbeda. Nanti ada lagi orang India ketemu menggunakan bahasa Inggris, ya. Nah, jadi ini contoh, ini salah satu materi yang mungkin perlu dikembangkan. Misalnya diberikan contoh real nih, stranger ini siapa, latar belakangnya seperti apa, sehingga siswa juga sangat paham dengan konteksnya. Nah, kemudian juga ada budaya di sini, Bapak dan Ibu. Maaf, bukan budaya. Maksudnya ada contoh bahasa Inggris, penggunaan bahasa Inggris, ya. Sebentar, Bapak nih. Nah, ini pada kata no worries, mate, ya. Ini sangat terlihat bahwa yang dicontohkan, penggunaan bahasa Inggris yang dicontohkan di dalam materi ini adalah ungkapan yang biasa digunakan oleh bahasa Inggris Australia, no worries, mate, ya. Nah, tapi di beberapa negara ataupun katakanlah ya di luar Australia, Inggris juga ada ya Pak Nizam ya, pakai no worries, mate, ya. Tapi tentunya tidak berlaku kalau seandainya di negara yang lain. Nah, Bapak dan Ibu, ini dialog antara Diani dan Riana. Dua-duanya tentunya ini orang Indonesia, tapi mereka sudah membicarakan atau apa namanya, ada konteks cuaca winter, ya, winter. Sedangkan di Indonesia kita tidak ada winter. Tentunya kesulitan bagi siswa untuk bisa membayangkan hal-hal yang di luar mereka alami. Nah, ini contohnya juga Bapak dan Ibu. Di sini penggunaan ada apartment, ya. Apartment bagi kita atau bagi peserta didik kita yang tinggal di daerah-daerah, ya, konsep apartment ini tentu mereka tidak punya background knowledge ataupun skemata apartemen itu seperti apa. Mungkin bagi yang sudah pernah tinggal di kota besar ataupun yang hidup di kota besar, mereka dapat menangkap apartemen itu seperti apa, ya, dibandingkan dengan a house. Ya. Ini juga sebuah budaya yang dikenalkan ya lewat apa namanya, percakapan antara dua orang anak. Kebiasaan untuk merayakan hari ulang tahun. Mungkin bagi beberapa negara ataupun budaya, ulang tahun tidak harus dirayakan. Ya, kadang-kadang kita sendiri yang katakanlah kita di daerah kita sendiri mau ulang tahun atau tidak, kita merasa itu hari yang biasa saja, sama seperti hari-hari biasa. Tapi bagi orang ini memang budaya Western ya Pak Nizam ya, kalau ulang tahun itu sangat diinikan. Ya, saya merasakan begitu ketika di Australia dulu. Untuk urusan-urusan ulang tahun ini sangat besar atau sangat perlu persiapan ya, atau sudah direncanakan sebelum-sebelumnya. Ya, jadi memang budaya yang berbeda dari yang kita hadapi. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau kita banding-bandingkan, ada pengajaran bahasa Inggris pada masa tradisional, ya. Kalau yang ini AEL, ELF, World Englishes, ya, EIL, English as International Language, English as Lingua Franca, World Englishes, ini Global English Language Teaching, ya, yang sebelah kanan ini semua ideologinya sama. Jadi ideologinya apa? Bahwa bahasa Inggris itu beragam, plurality of English, itu ideologinya, ya. Nah, untuk dua
paradigma ini. Jadi kalau tradisional tadi ideologinya native speakerism. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah yang plurality tadi. Nah, ketika dipilah dua paradigma ini, ideologi ini, sehingga kalau misalnya untuk target interlokutor kita lihat ada perbedaan. Ya, kalau di traditional English language teaching itu native English saja, ya, native speaker, ya. Sedangkan ini sudah ditambahkan ada non-native English speaker. Budayanya juga, gurunya juga, ya. Kemudian juga ya normsnya, model. Siapa yang menjadi model dalam bahasa Inggris sekarang? Sekarang kita bisa saja memberikan model-model orang-orang yang berhasil menggunakan bahasa Inggris itu pada konteks yang beragam. Katakanlah misalnya orang-orang seperti pembelajar bahasa yang menggunakan bahasa Inggris ini pada konteks yang berbeda. Materinya juga akan ada perubahan. Kemudian dalam penggunaan bahasa pertama, nah, jadi kalau pandangan tradisional itu sangat menghindari menggunakan bahasa pertama. Sedangkan di dalam paradigma keberagaman ini, ya kenapa tidak? Bahasa yang sudah diketahui oleh pembelajar bahasa Inggris itu merupakan sumber belajar. Jadi tentunya dapat digunakan sebijaksana mungkin. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ya kita ini. Mungkin saya ingin lebih banyak Bapak dan Ibu kita berdiskusi, karena mungkin apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu hadapi bisa menjadi inspirasi bagi kami ketika kita mengembangkan materi pembelajaran. Jadi memang kita sampaikan konsep-konsep ini dengan harapan Bapak dan Ibu nanti bisa memberikan masukan bagi kami yang akan bekerja sama dengan Bapak dan Ibu membuat materi pembelajaran sehingga nanti memiliki orientasi yang lebih ke global. Mungkin itu saja Bu Lili. Kita buka sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Meli, sebelum kita buka sesi tanya jawab, bagaimana dengan Pak Nizam tadi Bu Meli, jam berapa pesawat beliau mau berangkat? Oh, kalau Pak Nizam pesawatnya nanti jam 1 atau jam berapa? Jadi jam 2 jadi mungkin bisa lama di bandara ya Bu ya? Iya, bisa agak lama di bandara. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bu Meli yang sudah memberi wacana baru kepada kita bersama tentang keberagaman bahasa Inggris ini dan bagaimana mengaplikasikannya di dunia pendidikan atau khususnya pada bahasa ya Bu ya. Nah, pembelajaran bahasa. Ini Pak Nizam sudah masuk lagi. Berarti beliau sudah ini ya, sudah mungkin sudah cari ya, sudah dapat spot nih. Spot ya. Oke, Ya. Pak. Baik, Bapak Ibu. Kita diskusi dulu Bu Lili. Ya, sebelum kita kepada pembicara selanjutnya, kita buka sesi tanya jawab dulu. Bapak Ibu, silakan di-unmute-kan saja mikrofonnya. Oke, Bu Nel, silakan Bu Nel. Silakan Ibu. Luar biasa, semangat sekali Ibu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Aduh. Dihidupkan ininya Bu, masih mikrofonnya. Mood, Bu, masih mood. Ya, hidupkan mikrofonnya Ibu. Oke, Bu Nel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sri Imelwati untuk paparannya tadi. Cuman saya agak bingung juga itu. Banyak istilah-istilah terakhir yang terdapat di slide Ibu yang terakhir.
Yang terakhir ya, Ada, Bu. ya, ada NES, ada NET, ada IMF segala macam tadi. Iya, maaf. Kalau bisa Ibu memberikan penjelasan terhadap yang istilah-istilah tersebut. Oke, baik Ibu, saya yang Makasih ya, ini. Bu. Iya, Ibu. Oke, terima kasih Oke, Bu. Bu, Dan saya ulang lagi ya, Bu ini ya. Bu Meli, Bu Nel ini adalah peserta pertama yang join dengan kita dari jam 8 ini. Nah, ya. Ya, Bu Lili nanti kasih ini ya, Bu. Nah. Kasih souvenir, Bu Lili. Insya Allah, Bu. Luar biasa Ibu semangatnya. Ibu dan Bapak Ibu semua, ini memang ada istilah singkatan-singkatan tadi ya. Nah, saya ulangi ya Ibu Nel, di sini traditional English language teaching ya Bu. Ya. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini ada EIL, ini English as International Language. Kemudian English as Lingua Franca. Ya. Ini ada World Englishes. Ini ada Global English Language Teaching. Nah, Ibu nggak usah pusing-pusing, Ibu. Ini kan ini istilahnya. Ini kalau mahasiswa harus tahu ini, Bu. Ya. Nah, kalau muncul yang ini nih, Bu, yang sebelah kanan ini, kolom yang sebelah kanan ini adalah ideologinya, Bu. Ideologinya dia meyakini orang-orang yang memiliki kacamata bahwa bahasa Inggris itu beragam. Nah, itu kuncinya, Bu. Ya. Beragam ya Bu ya. Tapi kalau yang tradisional ini adalah orang-orang yang pakai kacamatanya, dia menyatakan bahwa bahasa Inggris yang baik dan yang benar itu yang British English dan American English, Ibu. Jadi yang punya bahasa Inggris itu orang Amerika atau orang Inggris katanya, Bu. Nah, sedangkan yang tadi, yang paradigma keberagaman ini ya kita semua yang punya bahasa Inggris. Ya, jadi ada bahasa Inggris Singapura, bahasa Inggris Nigeria, ada bahasa Inggris Jepang, bahkan Bu ada juga bahasa Inggris Padang, Bu. Ya, betul. Nah, kemudian kalau NES ini Native English Speaker, Bu. Ya. Nah, kalau yang NNES Non-Native English Speaker. Ya, Bu ya. Nah, kalau yang pakai teacher ini NEST ini adalah Native English Speaker Teacher. Oh, dari teacher. T-nya ini teacher, Bu. Ya, ya, gitu ya, Bu ya. Kemudian kalau NNEST Non-Native English Speaker Teacher. Oh, gitu. Ya, oke, Bu. Oke. Nah, makasih Ibu. Nah, kalau menurut pendapat Ibu sendiri bagaimana, Bu? Apanya, Bu? Apa kita memang harus kenalkan ini ke siswa keberagaman bahasa Inggris ini, Ibu? Kalau menurut saya ini ada juga perlunya sedikit untuk sekedar mengenalkan adanya kebudayaan masing-masing dari daerah kita atau masing penggunaan bahasa Inggris tersebut. Iya, ya Bu ya, bagaimana? Tapi tidak mendetail kita membahasnya. Kenapa Ibu? Kenapa tidak harus detail, Bu? Mungkin sekedar. Ya, kalau namanya di kelas kita ngajar itu kan waktunya terbatas, Bu. Iya. Karena kita juga terkendala dengan kurikulum. Harus ketercapaian kurikulum yang harus kita kejar. Oh gitu. Itu ya Bu ya. Bu. Oke, terima kasih atas sharing Ibu, pendapat Ibu. Mungkin Bu Lili yang lain. Terima kasih Bu Nel. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa berbagi dengan kami di sini bagaimana menurut pendapat Ibu, apakah penting kita mengenalkan hal ini kepada siswa di sekolah kita dan mengimplikasikannya kepada cara pembelajaran kita dan terutama pada materi ya Bu Melia. Oke, silakan Bapak Ibu dari SMA 1 bukan. Tadi ada dari SMA 1 Kinali, Pak. Tadi. Kinali. Yep. Ya, Kinali, Pasaman Barat. Silakan, Pak. Ada yang raise hand tadi. Silakan Bapak Ibu. Ya, Ibu. Ya. Saya Mike Mawati, Bu. Ibu Mike. Oke, Bu Mike. Oke, Bu Mike. Silakan Bu Mike.
Maaf sebelumnya Bu tidak menghidupkan kameranya. Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa Bu. Iya Bu, saya mau bertanya Bu, kalau saya cenderung menganggap English as global ya Bu ya. Ya. Berarti kita nggak perlu lagi mengajarkan pronunciation kepada siswa atau bagaimana ini Bu? Karena kita udah pakai pronunciation kita sendiri gitu Bu. Nah, yang Ibu rasakan sendiri bagaimana Bu Mike? Yang Ibu rasakan sendiri bagaimana? Kadang saya mengajarkan dengan cara saya sendiri kan Bu, dengan memakai pronunciation kita, walaupun saya sendiri merasa pronunciation kita tuh masih banyak yang salah gitu Bu. Tetapi kalau kita menganggap English ini global, jadi kita tidak mempermasalahkan kalau kita sebenarnya telah salah gitu Bu. Ibu kenapa Ibu merasakan salah? Iya, ya itu tadi Bu, menganggap bahwa bahasa Inggris yang benar itu, apalagi waktu kuliah kita juga udah dikasih tahu kita belajar pronunciation ini yang benarnya. Yang benarnya dari yang mana Bu? Dari yang tadi itu Bu, British dan Amerika gitu. Ya, apakah Ibu yakin Ibu bisa meniru seperti orang Inggris atau orang British itu Ibu? Tentu tidak Bu. Kalau tapi begitu, gini Bu, ya, berarti saya juga pernah mendapat pencerahan, katanya pronunciation itu penting, tetapi kalau masalah accent itu mungkin bisa kita sesuai dengan daerah kita masing-masing, tetapi pronunciation-nya itu harus tetap tepat gitu. Selagi dan ada juga yang bilang selagi bahasa Inggris ini kan hanya keberterimaan oleh listener kita, kalau mereka mengerti, mereka nggak akan mempermasalahkan pronunciation kita. Jadi gimana sebaiknya, apakah kita perlu mengajarkan pronunciation British and American atau kita pakai English ya Bu? Kasarnya kena guru aja gitu Bu. Oke, tapi Ibu, apakah Ibu memang sekarang meyakini bahwa peserta didik kita tidak akan berkomunikasi dengan orang Inggris atau British saja, Ibu? Iya Bu, tentu tidak. Nah, kalau begitu, apakah Ibu setuju kira-kira kita kenalkan ini loh, kalau orang India bicara seperti ini bahasa Inggrisnya, kalau orang Nigeria seperti ini, orang Thailand kalau berbahasa Inggris seperti ini, orang Amerika seperti yang katakanlah juga bahasa Inggrisnya seperti ini. Kita kenalkan saja Ibu, ya. Dalam arti kita mencoba untuk membuat peserta didik kita itu aware. Dia sangat ini. Berarti beragam ya. Berarti saya kalau bicara bahasa Inggris saya enggak takut lagi salah, karena saya juga belajar bahasa Inggris dulu takut ngomong Bu, takut salah kan Bu, seperti yang Ibu rasakan. Nah, jangan-jangan ini yang membuat keberanian kita ini, karena kita merasa apa itu namanya Pak Ed? Inferior ya Pak Ed. Inferior superior, Bu. Inferior superior, kalau yang sudah hebat-hebat. Ibu Mike, kira-kira nanti mungkin Ibu bisa bantu kami ya Bu ya. Halo. Iya Bu. Ya Bu. Kita sama-sama Bu. Tadi kan Bu. Ibu bilang apa yang mau diajarkan? Saya ngajarkan pronunciation dengan gaya saya sendiri. Gimana nanti? Nah, mungkin kita sama-sama ya Bu ya. Tetapi yang Ibu dapatkan dari buku teks sekarang, apakah sudah cukup itu saja menurut Ibu atau gimana? Tentu tidak Bu, karena kita sebenarnya kalau sebisanya kita harus mencari yang autentik material kan Bu. Tapi kebanyakan guru pengennya yang udah ada aja lah gitu, daripada cari lagi yang lain kan. Nanti nggak bisa ngolah lagi, tinggal ngasih langsung ke murid gitu. Itu kekurangan kita guru mungkin Bu. Kita maunya dipahami, yang Bu. Sangat dipahami dan langsung aja gitu Bu. Insya Allah Bu, kita sama-sama ya. Jadi nanti kita gali ide-ide dari Bapak dan Ibu. Nanti kita yang susun, kemudian kita
kita coba nanti berikan ke peserta didik kita. Oke, Bu Lili, gimana? Oke, Pak, terima kasih Bu. Pak Nizamnya sudah kita sapa dulu, Pak Nizam. Halo Pak.